Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man awfa ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan-kenikmatan yang kita minta maupun kenikmatan yang tidak pernah kita minta. Saya yakin tadi malam nggak ada yang berdoa, ya Allah berikan saya besok oksigen. Ada yang doa gitu, Pak? Kita tidak pernah berdoa minta oksigen, tapi sampai sekarang Allah memberikan karunia berupa oksigen. Itu cuma satu contoh, belum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang gak pernah kita minta, tapi selalu Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita. Jadi kalau ada satu dua permintaan kita yang belum diberikan sama Allah, nggak usah ngambek-ngambek amat, karena ada kenikmatan lain yang kita nggak minta juga sudah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita, pembimbing kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ibnu Nasir dan juga para alim, para asatidz. Izinkan kami dalam kesempatan ini akan menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, ada satu ayat yang sangat sering kita dengar, sering dibaca di dalam berbagai macam kesempatan, bahkan mungkin juga disampaikan dalam khutbah Jumat, di televisi juga sering kita dengar, yaitu surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Nah, karena momentumnya adalah Ramadan, maka dalam kesempatan ini kita juga akan membahas tentang ayat tersebut. Kalau mungkin ada yang merasa itu lagi, nggak apa-apa. Ilmu itu semakin diulang-ulang semakin bagus. Kalau nanti mungkin ternyata yang saya sampaikan, oh udah tahu semua saya, nggak apa-apa. Karena ilmu itu semakin diulang-ulang semakin bagus. Saya sudah membuat ringkasan, tapi tidak banyak. Silakan boleh dibagikan. Nah, nanti beberapa bagian saya baca dari kitabnya, kemudian di bagian yang lain mengikuti ringkasan yang sudah kami buat. Silakan. Ambil aja semua, tapi nggak banyak itu. Baik, kita mulai. Yang pertama membahas tentang terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Karena bagi kita orang Indonesia, langkah pertama untuk masuk ke dalam tafsir Al-Quran itu adalah melalui terjemahan. Jadi pintu masuk kita ingin memahami isi kandungan Al-Quran itu adalah melalui terjemahan. Tapi perlu diingat, terjemahan ini fungsinya adalah sebagai pintu masuk saja. Jadi sebagai pintunya saja, yaitu melalui terjemahan. Mengapa kita butuh terjemahan? Karena bahasa Arab itu bukan bahasa ibu. Bukan bahasa ibu kita, artinya bukan bahasa asli kita. Atau ada yang aslinya Arab? Kayaknya nggak ada, dari wajah-wajahnya nggak ada. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa asli kita,
Maka pintu masuk untuk memahami isi Al-Quran yang berbahasa Arab itu adalah melalui terjemahan. Tapi nanti tidak cukup hanya terjemahan saja, perlu juga ada penjelasan yang lainnya. Karena kalau kita memahami Quran hanya sebatas terjemahan saja, nanti ada beberapa bagian tertentu yang kita menjadi salah paham. Tidak semua, tapi hanya ada bagian-bagian tertentu yang kalau kita hanya melihat terjemahan itu menjadi salah paham. Contohnya misalnya ada ayat begini, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan uqtuluhum, bunuhlah mereka orang-orang kafir, haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu menemui mereka. Nah, kalau sampai situ saja, lewat terjemahan saja, maka nanti pemahamannya bisa salah paham. Tiba-tiba keluar ke pasar Setu, ada konter HP, wah ini kayaknya matanya beda nih, langsung dibunuhin. Apa dalilnya? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Nah, itu menjadi keliru. Kenapa? Karena perlu ada penjelasan yang lain. Ternyata itu konteksnya adalah ketika sedang terjadi peperangan. Kalau lagi damai-damai saja seperti ini, maka ayat itu tidak bisa kita gunakan untuk membunuh orang-orang kafir. Nah, jadi yang pertama pintu masuknya adalah melalui terjemahan. Di situ tertulis terjemahan perkata. Yang pertama, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyam, berpuasa. Kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala, atas, alladzina, orang-orang, min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang pertama ada kata ya ayyuha, artinya wahai. Dalam bahasa Arab, ya itu disebut dengan harfun nida atau huruf nida, yang artinya adalah huruf panggilan. Artinya kalau mau memanggil orang atau memanggil sesuatu, itu menggunakan huruf nida. Salah satu huruf nida dalam bahasa Arab itu adalah menggunakan huruf ya, artinya wahai dalam bahasa Indonesianya. Nah, di dalam bahasa Arab sebenarnya ada banyak huruf yang bisa digunakan untuk memanggil. Tapi dalam ayat ini digunakan huruf ya yang bisa memanggil secara keseluruhan. Baik memanggil orang yang jaraknya dekat, jaraknya pertengahan, jarak sedang, atau jaraknya jauh, itu bisa menggunakan huruf ya. Jadi misalnya kita mau memanggil siapa? Misalnya mau memanggil Ahmad. Ahmad ini jaraknya hanya 3 meter dari saya. Itu masih bisa menggunakan ya Ahmad. Atau Ahmadnya ada di luar masjid, masih kita bisa panggil dengan ya Ahmad. Atau Ahmadnya jauh di rumah sana, itu juga sama, manggilnya ya Ahmad. Sama-sama pakai huruf ya. Nah, di dalam panggilan ini Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu menggunakan huruf ya, maka artinya adalah semua orang beriman dipanggil. Baik mereka yang keimanannya dekat jaraknya, yang keimanannya sedang, atau yang keimanannya jarak jauh, itu semuanya tercakup dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman itu kan macam-macam ya Pak. Ada orang beriman yang dia sholatnya sudah 5 waktu full. Ada orang beriman, dia sudah beriman, tapi kadang masih suka ditunda-tunda sholatnya. Saking ditunda-tundanya kadang kelewat. Masih ada? Nah, masih ada orang beriman yang seperti itu. Ada orang beriman yang keimanannya jarak dekat, maka dia adalah orang yang misalnya melakukan sholat 5 waktu, bahkan bisa berjamaah di masjid, baca Quran setiap hari, saum sunnahnya sering dilaksanakan.
qiyamul lailnya hampir setiap hari, sering bersedekah, dan seterusnya, itu adalah orang yang keimanannya jarak dekat. Ada orang yang keimanan jarak pertengahan. Dia laksanakan sholat 5 waktu, kadang berjamaah, kadang enggak. Dia laksanakan saum sunnah, kadang-kadang. Dia laksanakan qiyamul lail mungkin 1 pekan sekali atau 1 bulan sekali. Itu jaraknya pertengahan. Ada yang jaraknya jauh, Pak. Sholat 5 waktunya kadang masih suka ketinggal. Berjamaahnya 1 minggu sekali, sholat Jumat. Qiyamul lailnya kalau lagi ada masalah. Nah, itu ada yang keimanannya jarak jauh. Nah, di dalam konteks puasa, semua orang beriman tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keimanannya dekat, ya ayyuhalladzina amanu. Yang keimanannya pertengahan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang keimanannya jarak jauh sekalipun dipanggil semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika masuk tanggal 1 Ramadan, semua orang-orang beriman terpanggil datang ke masjid di malam 1 Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka sering kita rasakan di malam 1 Ramadan masjid-masjid rasanya sempit. Itu DKM mulai berpikir kayaknya masjid kita perlu diperluas karena jamaah sudah semakin banyak. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 1 Ramadan. Mengapa seperti itu? Karena semua orang yang di dalam hatinya ada keimanan merasa terpanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Nah, maka tugas kita berikutnya, kalau kita sudah terpanggil pada tanggal 1 Ramadan tadi, kita mempertahankan panggilan tersebut selama 1 bulan penuh setelahnya. Kemudian setelah Ramadan kita pertahankan rasa terpanggil terhadap panggilan iman tersebut. Hanya saja terkadang ada orang yang di awal dia merasa terpanggil, hari kedua mulai lupa lagi, hari seterusnya kemudian menjadi semakin lupa lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu adalah faedah dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba. Kutiba kalau dalam arti bahasanya itu seakar kata dengan kataba. Kataba itu artinya menulis. Makanya tempat nulis disebut dengan maktabun, meja. Meja tempat nulis disebut dengan maktabun. Sesuatu yang isinya tulisan disebut dengan kitabun. Di bahasa Arab itu begitu, Pak. Kataba yaktubu, kitaban, katibun orang yang nulisnya, mejanya disebut dengan maktabun. Nah, kalau kutiba artinya ditulis atau tertulis. Tapi dalam ayat ini kutiba di situ maksudnya adalah furidah. Furidah artinya diwajibkan atau difardukan. Dalam bahasa Arabnya atau di dalam kitab-kitab fikih, ungkapan untuk menyebut wajib atau fardu itu ada berbagai macam cara. Bisa disebut wajib, bisa disebut fardu, bisa disebut kutiba, bisa disebut qada, dan seterusnya, yang itu bermakna wajib. Alaikum, atas kalian, as-siyamu. As-siyam artinya berpuasa. Puasa ini bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Nah, kita orang Indonesia biasa mengartikannya dengan kata puasa. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau ada yang keberatan menerjemahkan, tidak apa-apa. Saya nggak cocok puasa. Puasa itu misalnya diambil dari bahasa agama terdahulu. Saya mau nyebut as-siyam saja, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau gampang, saya pengen gampang, biar mudah di lidah, saya nyebutnya puasa aja. Itu juga tidak apa-apa. Jadi boleh disebut siam atau saum, boleh juga disebut dengan puasa kalau pengen gampang. Jadi para ulama kita di Nusantara ini itu biasa menerjemahkan kalimat-kalimat keagamaan dari bahasa Arab
dengan kalimat-kalimat keagamaan juga di dalam bahasa Indonesianya. Karena sebelum Islam masuk di Indonesia sudah ada keyakinan yang berkembang di sini. Nah, di dalam keyakinan dulu itu juga ada istilah-istilah keagamaan. Maka kemudian ada yang diserap supaya memudahkan. Misalnya dalam bahasa Arab ada kata jannatun. Jannatun dilihat kalau konteksnya berbicara tentang dunia, maka kata jannatun itu diartikan taman atau bustanun atau diartikan juga kebun. Itu kata jannatun kalau yang dibicarakan itu adalah dalam konteks dunia. Jadi misalnya ilaina anta, mau kemana kamu? Dia bilang mau pergi ke taman, itu kalimatnya uridu adhabu ilal jannah. Saya mau pergi ke al jannah. Maksudnya di situ adalah taman. Tapi kalau jannahnya ini sedang berbicara dalam konteks akhirat, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi apa? Surga. Nah, itu dilihat kalimatnya ngomongin dunia apa ngomongin akhirat. Kalau lagi ngomongin dunia artinya taman. Kalau lagi ngomongin akhirat artinya surga. Begitu juga kata narun. Kalau narun itu dalam konteks dunia, maka diterjemahkannya api. Tapi kalau narun itu dalam konteks akhirat, maka nanti terjemahannya menjadi neraka. Nah, kata surga, neraka, puasa, dan yang lain-lainnya itu adalah bahasa keagamaan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu silahkan saja. Atau kalau tidak mau diterjemahkan karena keberatan juga nggak apa-apa. Disebutnya misalnya jannah tetap jannah, nar tetap nar, saum atau siam tetap siam, itu juga tidak apa-apa. Nah, apa asyam yang dimaksud di sini? Karena tadi sudah saya katakan, asyam ini adalah bahasa keagamaan. Ketika ini ingin dimaknai, maknanya itu ada dua. Ada makna bahasa, ada makna syarak. Makna bahasa artinya adalah makna asal dari kata tersebut. Kemudian ketika kata tersebut digunakan di dalam istilah keagamaan, nanti ada yang namanya makna secara syarak atau makna istilah. Ada makna lugatan, ada makna istilahan. Bahasa kerennya ada makna etimologi, ada makna terminologi. Jadi ada etimologi, terminologi. Etimologi itu lugatan, bahasa, terminologi itu istilahan atau secara syarak. Nah, kata asyam secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri dari apapun. Jadi menahan diri dari sesuatu itu disebut dengan asyam atau dengan as-saum. Di dalam kisah Maryam itu ada kalimat begini. Maryam itu melahirkan anak namanya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Suaminya siapa? Suaminya siapa? Tidak ada. Kira-kira Pak, ada perempuan melahirkan anak nggak ada bapaknya. Respon masyarakat biasanya ngapain? Hah? Viral. Nah, masyarakat biasanya ngapain kalau ada perempuan kayak gitu? Kepo. Kepo, nanya-nanya. Gimana Maryam, kok kamu bisa punya anak? Kamu kan nggak punya suami. Kamu sama siapa? Dan seterusnya. Orang nanya. Nah, maka kemudian untuk menghadapi pertanyaan orang-orang ini, cara yang dilakukan oleh Siti Maryam adalah diam. Nggak mau jawab. Maka Maryam mengatakan begini, inni nadartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Aku berjanji kepada Allah, aku akan sauma, akan berpuasa. Puasa ngapain? Walan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku nggak akan ngomong sama orang-orang. Itu namanya puasa apa? Puasa ngomong. Jadi menahan diri dari berbicara itu juga disebut dengan as-sauma atau disebut dengan asyam. Artinya adalah al-imsak, menahan diri. Nah, kemudian kalau diartikan secara istilah, asyam atau puasa itu adalah
menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imsakun anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah ta'atan lillahi ta'ala. Itu adalah makna siyam secara istilah. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, dan seterusnya. Sejak kapan? Sejak terbit fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan masuknya waktu subuh. Gampangnya berarti azan subuh. Sampai kapan? Sampai ghurubis syamsi, sampai tenggelam atau terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu sama dengan masuknya waktu maghrib. Gampangnya azan maghrib. Jadi dari subuh sampai maghrib, menahannya itu adalah yang dimaksud dengan asyam. Nah, maka nanti ada takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi disunahkan sahur itu diakhirkan. Nah, jangan bangun misalnya jam 1 malam makan sahur. Nah, boleh, tapi sunnahnya itu adalah diakhirkan. Kalau jam 1 malam makan sahur, kira-kira habis makan ngapain? Ngapain? Nah, kalau yang soleh sih tahajud. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, tidur lagi. Makan sahur jam 1, tidur lagi, pas azan subuh kelewat. Nah, khawatirnya begitu, maka disunnahkan makan sahur itu takhirus suhur, diakhirkan. Tapi diakhirkan jangan terlalu mepet-mepet banget sama azan subuh. Nah, kalau sekarang misalnya azan subuh itu jam 4:42. Nah, ya wajarnya kita mulai makan jam 4. Insya Allah itu sudah masuk kesunahan takhirus suhur. Kalau makannya jam 4:35, khawatirnya nanti yang terjadi adalah malah terburu-buru. Boleh, tapi nanti jadi terburu-buru. Belum sempat minum, udah azan tiba-tiba. Nah, maka di dalam satu riwayat ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, jarak antara kita makan sampai ke azan subuh itu kira-kira berapa lama?" Kata Rasulullah, ya sekitaran membaca 50 ayat. Jadi ada jarak selesai sahur sampai ke azan subuh itu sekitaran membaca 50 ayat, sekitar 15 atau 10 menitan. Nah, jadi diusahakan 10 menit sebelum azan subuh kita sudah selesai urusan sahur. Itu insya Allah sudah termasuk ke dalam sunnah mengakhirkan sahur. Nah, kalau untuk berbuka, sunnahnya itu adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Kalau kita ta'jil itu apa? Makanannya ya. Maka idealnya makanan ta'jil itu adalah makanan yang bisa mendukung kita untuk segera berbuka. Jadi fungsi makanan takjil itu adalah untuk menyegerakan berbuka. Jadi kalau fungsinya untuk menyegerakan saja, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Boleh banyak-banyak, tapi nggak perlu banyak-banyak. Jangan semuanya dibeli. Gorengan ada, apalagi risol ada. Pagi-pagi udah ngomongin makanan dan seterusnya. Boleh, tapi fungsi takjil itu adalah untuk menyegerakan berbuka. Ya, jadi orang-orang Indonesia itu kan suka telat ya. Masuk kantor telat, masuk kelas telat, ada acara telat. Satu yang nggak pernah telat, buka puasa. Itu kalau azan langsung nggak pernah telat itu. Dan memang sunnahnya itu adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Dan pastikan sudah yakin bahwa matahari telah tenggelam. Jadi pastikan yakin bahwa waktu maghrib sudah masuk di ketika menyegerakan berbuka itu. Jadi kalau walaupun dengar azan, pastikan itu azannya adalah azan maghrib ya Pak ya. Karena azan maghrib sama azan asar itu teksnya sama.
Jangan sampai ketukar. Jadi kalau kita mau menyegerakan berbuka, pastikan azannya itu adalah azan maghrib. Nah, kemudian menyegerakan berbuka. Nah, kemudian puasa ini, asyam ini, tadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dan jangan lupa ma'an niyah ta'atan lillahi ta'ala, diiringi dengan niat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa niat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk puasa fardu, maka niat ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, niat puasa fardu itu harus tabyid. Tabyid itu artinya dilaksanakan di malam hari atau sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh, pastikan kita sudah berniat puasa di hari itu. Itu namanya tabyid. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man la yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat itu dilakukan sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh. Yang kedua, untuk puasa wajib itu harus ada ta'yin, harus ada perincian puasanya itu puasa apa. Jadi harus diniatkan, saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa qada, itu harus ada ta'yin namanya. Dan yang ketiga ada tikrar, artinya pengulangan, 1 hari 1 niat menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik itu boleh menjamak 1 bulan penuh niat puasa Ramadan. Jadi harus ada tabyid, dilakukan sebelum terbit fajar, ta'yin dirinci puasanya puasa apa, dan tikrar diulang setiap hari melakukan niat tersebut. Itu kalau puasanya adalah puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada dan seterusnya. Tapi kalau puasanya itu puasa sunnah, maka boleh niatnya setelah terbit fajar sampai sebelum waktu zuhur. Misalnya di hari Senin, dari pagi, dari subuh kita belum makan apa-apa, belum ngopi, belum makan nasi goreng, tiba-tiba jam 8 keinget, oh iya ini kan hari Senin, saya dari pagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kalau begitu saya puasa aja deh. Nah itu boleh kalau puasanya puasa sunnah, niatnya di jam 8, jam 9, jam 6, asalkan belum masuk waktu zuhur. Nah itu ma'an niyah. Nah, asyam yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 183 itu adalah asyam dalam pengertian istilah. Jadi bukan asyam secara bahasa, tapi pengertian asyam secara istilah yang tadi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nanti golnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Kalau di dalam tafsir Al-Jalalain kalimatnya itu adalah tattaqunal ma'asi, agar kamu takut atau berhati-hati terhadap kemaksiatan. Fa innahu yaksirus syahwata, karena puasa itu bisa mematahkan syahwat, allati hiya mabda'uha, yang mana syahwat itu adalah mabda' dari segala macam kemaksiatan. Kenapa orang bermaksiat? Karena ada dorongan syahwatnya. Nah maka puasa itu adalah mematahkan syahwat sehingga orang tidak melakukan maksiat. Itulah nanti menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu bisa mematahkan syahwat, yang mana syahwat itu adalah sumber kemaksiatan. Orang yang bisa mengendalikan syahwatnya, itulah nanti akan menjadi orang yang bertakwa.
Jadi orang takwa itu orang yang bisa mengendalikan syahwat, bisa mengendalikan hawa nafsu, bahasa sehari-harinya kita. Karena di dalam diri manusia itu senantiasa ada pertentangan antara dua hal, antara qalbun dengan nafsun. Antara apa? Qalbun dengan nafsun. Qalbun ini dibagi ke dalam 3 kategori. Ada yang disebut dengan qalbun mayyitun, ada qalbun maridun, ada qalbun salim. Yang pertama qalbun mayyit, yaitu qalbun yang mati, hati yang mati. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang sehat. Kalau seseorang qalbunnya itu adalah qalbun mayyitun, hati yang mati, maka dia akan dikendalikan oleh nafsunya. Jadi kalau hatinya mati, maka yang menang nafsu. Nah, nafsu yang menang ini yang mengendalikan seseorang disebut dengan nafsu ammarah bisu, nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka orang kalau hatinya mati, dia akan cenderung melakukan keburukan-keburukan. Nah, kalau orang qalbunnya itu marid, namanya sakit, kadang berfungsi, kadang tidak. Jadi kalau hatinya yang sakit ini, kadang hatinya yang menang, kadang nafsunya yang menang. Maka nafsunya disebut dengan nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Ciri-cirinya, orang ini kalau melakukan kemaksiatan, setelah itu menyesal. Kenapa tadi saya mencuri, tapi besoknya nyuri lagi? Kenapa tadi saya bohong, tapi besok bohong lagi? Ini berarti hatinya sedang sakit, maka nafsunya menjadi nafsul lawamah. Nah, yang ketiga yang kita harapkan itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Kalau orang hatinya selamat, maka nafsunya akan bisa dikendalikan oleh hati. Itulah nanti yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsunya ada, tapi bisa dikendalikan oleh qalbun. Kenapa qalbunnya bisa mengendalikan? Karena qalbunnya adalah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, orang bertakwa itu adalah orang yang hatinya selamat atau orang yang punya qalbun salim, sehingga dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, selama kita berpuasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita dilatih untuk memenangkan hati kita setiap kali ada pertarungan antara hati versus nafsu. Sebagai contoh, misalnya jam 11 siang kita lagi puasa, lewat ke depan tukang es teh sudah buka. Itu gelasnya, Pak. Kelihatan di balik di gelasnya itu ada embun-embunnya. Jam 11 siang lagi puasa. Enak gak minum es teh, Pak? Enak. Nah, kata nafsu kita, jam 11 siang lagi panas-panasnya begini, enak banget itu minum es teh. Itu kata siapa? Kata nafsu. Tapi kata hati enggak, jangan. Walaupun itu es teh enak banget, es teh itu segar, es teh itu manis banget, tapi kamu lagi puasa. Kira-kira yang menang nafsu apa hati? Nah, seharusnya karena kita sedang berpuasa, akan kita buat yang menang itu adalah hati kita. Enggak. Walaupun itu es teh enak, saya tetap lanjutkan puasa. Nah, begitu terus selama 1 bulan Ramadan, setiap ada pertarungan hati versus nafsu, yang kita menangkan adalah hati. Pokoknya saya lagi puasa, saya nggak akan tergoda. Itu yang menang adalah hati. Dengan harapan setelah Ramadan kita terlatih untuk memenangkan hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang qalbun salim dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi diharapkan hati yang tadinya mati bisa hidup lagi,
hati yang tadinya sehat, hati yang tadinya sakit bisa sehat lagi, sehingga menjadi tattaqun, orang-orang yang bertakwa, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah makna dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kemudian di dalam rentetan ayat tentang puasa ini juga ada isyarat tentang sejarah pensyariatan puasa. Pada tahapan pertama, puasa disyariatkan itu adalah puasa Asyura dan puasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian pada tahapan kedua, sudah ada perintah untuk puasa Ramadan tapi bersifat pilihan. Pilihan itu artinya opsional. Jadi opsi. Apa opsinya? Boleh memilih untuk puasa, tapi kalau nggak mau puasa, boleh juga membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yutikuna itu artinya mampu. Bagi orang yang mampu, silahkan nggak puasa tapi membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ini pada tahapan kedua. Nah, tapi supaya diterjemahkan itu tidak membingungkan, maka ngikutin tafsir Jalalain. Jadi ada tambahan wa 'alal ladzina la yutikuna, bagi orang yang tidak mampu. Nanti ada penjelasannya lagi itu. Nah, jadi di tahapan kedua ini puasa bersifat pilihan. Yang mau puasa silahkan puasa, yang nggak mau puasa tapi punya duit silahkan kasih makan orang miskin, dengan catatan wa antasumu khairul lakum, yang milih puasa itu lebih bagus. Ini bersifat pilihan. Baru nanti pada tahapan yang ketiga diperintahkanlah puasa Ramadan secara mutlak dengan firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bermukim, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Kecuali kalau sakit, kalau safar, kemudian boleh diganti di hari yang lain. Nah, kemudian di tahapan ketiga ini tidak ada pilihan yang tadi. Jadi nggak bisa di tahapan ketiga, oh saya banyak duit, saya nggak puasa, bayar fidyah aja. Tidak bisa, karena itu adalah adanya di tahapan kedua. Sementara di tahapan ketiga yang sekarang berlaku adalah perintah puasa tanpa adanya pilihan seperti tadi. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak jamaah sekalian, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah bahwasanya salah satu visi daripada Ramadan itu adalah melahirkan orang-orang yang bertakwa. Untuk meraih visi ini, maka ada misi yang dijalankan, yaitu melalui perintah puasa. Nah, kemudian perintah puasa itu disyariatkannya secara bertahap, berproses. Jadi tidak langsung diperintahkan secara total untuk puasa 1 bulan, tetapi melalui proses tadi kepada para sahabat dulu. Maka ini menandakan segala sesuatu itu butuh proses. Termasuk kalau kita mengajarkan kepada orang lain, kita mendidik anak-anak kita, itu juga perlu proses. Gak bisa tiba-tiba anak kita pengen langsung jadi soleh, tapi harus ada proses. Allah saja ketika mendidik umatnya di zaman Nabi dulu melalui proses tadi. Pertama puasa Asyura dulu, kemudian puasa yang sifatnya pilihan, baru kemudian puasa yang bersifat total tanpa ada pilihan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ada keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang safar, orang yang sakit, orang yang sudah tidak mampu berpuasa karena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan membayar qada atau membayar fidyah. Ini menandakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang menghendaki kemudahan, tapi bukan untuk digampang-gampangin. Salat ayo gampang, bukan seperti itu maksudnya. Jadi agama Islam ini mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahan, bukan untuk digampang-gampangin. Nah, itu mudah-mudahan beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 185. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Demikian saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.